Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Pada saat ini, Chen Ping di udara perlahan jatuh, dan setelah berdiri diam, dia memandang Fu Sheng dan berkata dengan ringan, "Saya tidak tahu apakah Anda masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi." Petik 2. Fu Sheng mengertakkan gigi, meskipun dia tidak mau di dalam hatinya, dia juga tahu kesenjangan antara dirinya dan Chen Ping. Dia menyingkirkan pedangnya, memeluk tinjunya, dan berkata, "Chen Ping, kekuatanmu kuat, kamu dikagumi, keterampilanmu tidak sebaik orang lain hari ini, dan aku kalah sendirian." Petik 2. Setelah berbicara, dia berbalik dan kembali ke tim 8 musketir dari Gunung Iblis. 7 anggota lainnya dari 8 musketir dari Gunung Iblis semuanya terkejut ketika mereka melihat kekalahan Fu Sheng. Mereka saling memandang, sedikit keraguan melintas di mata mereka. Namun, kebanggaan menjadi pembudidaya pedang membuat mereka tidak mau mundur, dan pada saat yang sama, pemuda itu juga mengawasi mereka dari belakang. Mereka bertujuh menghunus pedang mereka pada saat yang sama dan mengepung Chen Ping, dan momentum di tubuh mereka langsung naik ke ekstrim. "Chen Ping, karena kamu sangat kuat, maka kami bertujuh akan meminta nasihat bersama." Salah satu dari ketujuh orang berbicara, suaranya tegas, dengan sedikit melihat kematian seolah-olah dia berada di rumah. Chen Ping memandang 7 orang yang mengelilinginya, dan tidak ada rasa takut di wajahnya, tetapi senyum kegembiraan di wajahnya. "Oke, kalau begitu coba aku lihat, kamu 8 pendekar pedang Gunung Iblis, selain Fu Sheng, betapa mampunya yang lain." Niat pedang di sekitar tubuh Chen Ping melonjak lagi, dan cahaya putih menyelimuti seluruh tubuhnya, seperti dewa perang yang turun ke dunia. Pertempuran yang lebih intens, diambang pecah. "Chen Ping, jangan tertipu, orang-orang ini tidak tahu malu, mereka ingin mengalahkanmu dalam kelompok, jangan melawan mereka." Lin Kevan berdiri di depan Chen Ping, lalu memandang 7 pembudidaya pedang, dan berkata dengan jijik, "Apakah kamu masih tidak tahu malu?" Chen Ping baru saja memainkan permainan, dan dia belum pulih, apakah Anda ingin melawan satu dari 7? Petik 2. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melawanku, kami bukannya tanpa orang-orang di kota Sun Mun, dan kami dapat menemani. Lin Kevan mengucapkan sepatah kata pun, dan banyak biksu di kota Sun Mun juga berdiri. Kali ini, 7 orang dari 8 musketir Gunung Iblis penuh dengan rasa malu, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Shen Shao melihat pemandangan ini, memandangi hantu tua berambut merah itu dan berkata, "Hantu tua, kamu pergi dan ikuti Chen Ping itu." Hantu tua berambut merah itu mengangguk, "Aku akan memenggal kepala Chen Ping itu." Petik 2. Setelah berbicara, sosok hantu tua berambut merah itu melintas, dan kemudian berubah menjadi cahaya hitam, langsung menuju Chen Ping. Wajah Chen Ping menjadi dingin, dia merasakan aura menakutkan datang dengan cepat, dan ada kekhawatiran yang tebal di matanya. Dia baru saja bertengkar besar, dan jika ada master, dia tidak akan bisa menghadapinya sama sekali. "Perang roda, kalian berempat Hades memiliki kemampuan ini, aku." Sebuah suara bergema di langit, dan kemudian aura menakutkan menyapu langit, langsung menekan nafas hantu tua berambut merah itu. "Saya melihat pemimpin Wuji Dao memegang pengocok debu, dan sepasang tulang dao angin peri melayang di udara." Chen Ping baru saja selesai bertarung, dan tubuhnya belum pulih, dan pihak lain menembak lagi, dan Wuji Dao Chang tidak tahan. Hantu tua berambut merah itu memandang kepala Wuji Dao, dan berkata dengan wajah dingin, "Zamao tua, kamu tidak ingin ikut campur. Saya mencolokkan, nenekmu punya kaki, Lao Su bisa melakukan apapun yang dia suka, cobalah jika kamu tidak yakin." Petik 2. Penatua Wuji Dao memarahi dengan marah. "Cobalah." Hantu tua berambut merah itu tidak ragu-ragu, dan langsung mengikuti tetua Wuji Dao untuk bertarung. Mereka berdua terus bertarung satu sama lain dalam kehampaan,
dan suara menakutkan meledak dari kehampaan. Giliranmu, Ming Shao melirik Qian Xiao Han dan Huo Zhenfeng. Keduanya mengangguk, masing-masing membawa tuan keluarga, dan langsung pergi ke Chen Ping. Para biksu kota bulan matahari mematuhi perintah dan membunuh, untukku. Lin Kevan membawa para biksu kota Sun Mun dan mengikuti pihak lain untuk bertarung. Hyun Bin dan yang lainnya juga menembak bersama dan bergabung dalam pertempuran. Dalam pertarungan sengit, hampir kedua belah pihak adalah penguasa alam abadi, jadi dengan langkah ini, seluruh tanah tanpa alasan mulai bergetar, dan sepertinya hancur kapan saja. Melihat bahwa dia telah bergerak, dia tahu bahwa dia tidak bisa sendirian, jadi dia melambaikan pedang panjang di tangannya. Hands on. 7 pembudidaya pedang lainnya semuanya menunjukkan pedang mereka, dan kemudian menebas ke arah Chen Ping. Bahkan kamu sampah kecil, berani melakukan sesuatu pada Tuan Chen. Nan Batian dan Li Chunfeng langsung menanggapi pertempuran. Satu demi satu suara pedang terdengar, diikuti oleh 10.000 lampu pedang. 8 pendekar pedang dari Gunung Iblis langsung diblokir oleh 10.000 lampu pedang ini, dan mereka tidak bisa mendekati Chen Ping sedikit pun. Nan Batian dan Li Chunfeng bertarung melawan 8 musketir dari Gunung Iblis. Ming Shao memperhatikan dengan tenang, dan sudut mulutnya mengangkat lengkungan, ini semakin menarik. Siapa kamu? Mengapa ilmu pedangnya begitu bagus? Petik 2. Fu Sheng merasakan ilmu pedang Li Chunfeng, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika kamu membicarakannya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa aku kakekmu, hanya ilmu pedang kucing berkaki 3mu, itu benar-benar menghina nama pendekar pedang. Setelah Li Chunfeng selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menebas. Fu Sheng merasakan kengerian niat pedang Li Chunfeng, jadi dia tidak berani menganggapnya dengan keras, tetapi berteriak, "Arai!" Suara itu jatuh, dan 8 orang itu tiba-tiba mengayunkan pedang mereka dan memotong tas kain yang mengikat kotak pedang di tubuh mereka, dan 8 kotak pedang naik ke langit, dan di dalam kotak pedang, satu demi satu cahaya melesat keluar. Sinar cahaya ini seperti pedang tajam, menuju Li Chunfeng. Ternyata kotak pedang ini berisi jebakan. Gemuruh, Li Chunfeng mengayunkan pedang panjangnya, memegangnya di depannya yang tak bisa ditembus. Melihat ini, Fu Sheng segera menggigit jarinya dan menggambar simbol khusus di pedang panjangnya. Melihat ini, pembudidaya pedang lainnya juga mengikutinya, menggigit jari mereka dan menggambar sesuatu di pedang panjang di tangan mereka. Ketika lukisan selesai, pedang panjang di tangan 8 orang itu mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, 8 orang itu melemparkan pedang panjang di tangan mereka langsung ke udara, dan 8 pedang panjang itu benar-benar mulai menyatu. 8 pedang akhirnya menyatu menjadi pedang raksasa, melayang di udara, dan pada saat ini, rasanya seluruh kehampaan mulai bergetar. Pedang raksasa ini langsung terbunuh di depan Li Chunfeng, dan kemudian 8 pendekar pedang dari Gunung Iblis masing-masing menemukan arah mereka sendiri, dan setetes darah jatuh ke tanah. Kaki Li Chunfeng mulai bergetar hebat, dan susunan pedang perlahan muncul dari tanah, menjebak Li Chunfeng di dalamnya. Di dalam susunan pedang, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dan pedang raksasa itu membunuh Li Chunfeng bersama-sama. 10.000 pedang menembus hati. Ini adalah keterampilan terbaik dari 8 musketir dari Gunung Iblis. Begitu susunan pedang ini dibuka, biksu kelas 7 dari alam abadi juga dapat dengan mudah dibunuh di dalam. Orang-orang ini tidak berani membenci Li Chunfeng, bagaimanapun juga, meskipun kekuatan Li Chunfeng tidak terlalu mengejutkan, setiap gerakan dan gaya yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan niat pedang Li Chunfeng memiliki semacam teknik jalan yang hebat. Dari niat pedang Li Chunfeng, mereka menemukan bahwa Li Chunfeng bukanlah pembudidaya alam surgawi, dan harus terjebak di sini di alam surgawi. Jadi saya tidak berani ceroboh, dan langsung menunjukkan 10.000 pedang ini menembus susunan hati. Li Chunfeng melihat ribuan niat pedang dalam susunan besar, sudut mulutnya terhubung dengan sentuhan jijik, dan perlahan menutup matanya.
Meskipun alam kekuatan telah ditekan, Li Chunfeng juga orang yang telah melihat dunia, bagaimana formasi pedang kecil bisa membuatnya takut. Saya melihat Li Chunfeng memegang pedang, dan kemudian dengan lembut melambaikannya terus-menerus di sampingnya. Di bawah ayunan pedang, dalam jarak 100 meter dari sisi Li Chunfeng, sesuatu yang mirip dengan pesona terbentuk. Domain pedang. Shock, dia tidak menyangka bahwa Li Chunfeng benar-benar akan menggunakan domain pedang. Anda harus tahu bahwa di domain pedang ini, Li Chunfeng adalah tuannya, dan bagian langit dan bumi ini diciptakan oleh Li Chunfeng. Di dalam domain pedang, Li Chunfeng tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, pedangnya. Kuas-kuas. Niat pedang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul, menekan ke arah susunan pedang itu. Itu hanya sekejap, dan susunan pedang hancur dalam sekejap di bawah niat pedang yang menakutkan ini. Fu Sheng dan yang lainnya mundur satu demi satu, mata mereka penuh ketakutan, dan pada saat yang sama, darah terus menyembur keluar dari mulut mereka. Sekelompok semut yang tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, dan mereka berani melawan kita. Nan Batian berteriak, sosoknya tiba-tiba menjadi setinggi 100 meter, dan kemudian dia menghantam dengan pukulan. Fu Sheng dan yang lainnya baru saja dipukul mundur oleh Li Chunfeng, dan mereka masih terkejut, ketika mereka menemukan bahwa Nan Batian benar-benar menyerang. L8 musketir dari Gunung Iblis tidak punya pilihan selain mundur lagi, dan pada saat yang sama, pedang satu demi satu dilambaikan, menghalangi Nan Batian. Gemuruh, pedang itu hancur seketika, dan Nan Batian menghantam di depan pembudidaya pedang seperti Fu Sheng dengan pukulan, dan kekuatan besar itu menyebabkan lubang 100 meter muncul di tanah. 8 pembudidaya pedang yang mengambang juga terkejut dan terbang keluar, jatuh ke tanah satu persatu, malu. Melihat ini, alisnya sedikit berkerut, dan ekspresinya menjadi serius. Fu Sheng lebih banyak menyeka noda darah, dan melihatnya dengan tidak percaya, dia tidak menyangka bahwa Li Chunfeng dan Nan Batian ini sama-sama pembudidaya alam surgawi. Meskipun kekuatan mereka ditekan, tetapi pengalaman tempur dan keberanian mereka sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Terlebih lagi, Nan Batian dan Li Chunfeng, sebagai penjaga tangga ke langit, tidak tahu berapa banyak orang yang telah mereka lawan, dan pengalaman tempur mereka biasanya tidak kaya, orang seperti apa yang belum melihatnya. Kamu juga layak menjadi pembudidaya pedang, jangan mempermalukan pembudidaya pedang. Li Chunfeng memandang 8 pendekar pedang dari Gunung Iblis dan tersenyum dingin. Setelah berbicara, Li Chunfeng melambaikan pedang panjangnya, dan pedang Qi langsung membelah kekosongan. Kejutan, hentikan. Setelah mengatakan itu, 8 pendekar pedang dari Gunung Iblis mengeluarkan pedang panjang dari pinggang mereka lagi pada saat yang sama, dan mengayunkannya ke arah Li Chunfeng satu demi satu. Namun, Qi pedang yang mereka ayunkan, setelah menyentuh Qi pedang Li Chunfeng, hancur dalam sekejap. Aura pedang Li Chunfeng yang kuat secara langsung menyebabkan bekas darah muncul di dada Fu Sheng dan yang lainnya. Sekarang 8 orang yang terluka bukan lagi lawan Li Chunfeng dan Nan Batian. Melihat pemandangan ini, baik Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng terkejut. Anda harus tahu bahwa 8 musketir dari Gunung Iblis semuanya adalah penguasa alam abadi, dan mereka telah terkenal sejak lama. Tapi dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh 2 orang di sekitar Chen Ping, dan itu menghancurkan. Pada saat ini, Fu Sheng dan yang lainnya telah lama kehilangan hati untuk bertarung, tetapi sangat disayangkan bahwa pemuda itu tidak berbicara, dan mereka tidak berani melarikan diri sama sekali. Li Chunfeng dan Nan Batian tidak peduli dengan 8 pendekar pedang dari Gunung Iblis, tetapi memandang pemuda itu tidak jauh. Anak kecil itu cukup sombong, bersihkan, kata Nan Batian. Bagus. Li Chunfeng juga mengangguk. Li Chunfeng mengayunkan pedang, dan cahaya pedang langsung menuju ke dunia bawah, dan Nan Batian juga menghancurkan dengan pukulan pada saat yang sama, dan kekuatan menakutkan itu berubah menjadi binatang buas dan bergegas menuju dunia bawah. Hanya kamu, mencoba membunuhku. Ming Shao tersenyum dingin.
Saya melihat wajah pemuda itu berubah dengan cepat, seolah-olah ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di tubuh pemuda itu. Telapak tangan kering perlahan terentang dari tubuh pemuda itu, dan kemudian menghancurkan cahaya pedang dan angin tinju dengan satu tangan. Li Chunfeng dan Nan Batian sangat terkejut, dan mereka tidak mengerti mengapa biksu yang tampaknya muda di depan mereka ini memiliki kekuatan seperti itu. Ekspresi pemuda itu mengerikan, dan aura hitam di sekeliling tubuhnya menyebar. Ini adalah pola Dao Evil Qi, dan dalam pola Evil Qi ini, tampaknya ada hantu kuat yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Seorang lelaki tua mengenakan jubah merah darah dengan rambut berantakan perlahan muncul dari aura pola Dao hitam. Orang tua ini memancarkan aura yang sangat aneh dan jahat. Hantu tua berjubah merah, bisakah kamu membunuh mereka berdua? Pemuda itu bertanya pada lelaki tua berjubah merah yang muncul. Pertarungan satu, itu lebih dari cukup. Orang tua berjubah merah itu memandang Li Chunfeng dan Nan Batian dan berkata, "Tidak ada yang bisa dilakukan, lakukanlah." Shen Shao melambaikan tangannya, dan hantu tua berjubah merah itu langsung pergi ke Li Chunfeng. Li Chunfeng tidak sopan, dia akan memotong dengan pedang. Keduanya bertarung bersama dalam sekejap, dan satu demi satu kekuatan menakutkan meledak untuk sementara waktu. Seluruh tempat kepolosan tampaknya diselimuti kabut hitam, dan menjadi tidak mungkin untuk mengulurkan tangan dan kehilangan jari-jarinya. Dengan ki jahat pola Dao yang begitu kuat, sepertinya pemuda ini memiliki semacam hubungan dengan iblis Yin. Chen Ping merasakan aura tebal di sekitarnya, dan sedikit mengernyit. Dia sekarang harus memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat di belakang pemuda itu.